Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Naftah darsana في هذا الصباح المبارك بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu ya. Tujuannya untuk memperbaiki ibadah kita, menyempurnakan ibadah keseharian kita ya. Apalagi kita tahu mana yang baik ya, mana yang benar, jadi kita langsung lakukan. Nah, hari ini juga tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Subhanallah, tidak terasa ya, sudah masuk tanggal 17, 13 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, ini Cepat sekali. iya nggak terasa ya. Kayak aduh sayang gitu kan kalau kita sia-siakan ya. Mumpung masih ada Ramadan kita, ayo kita maksimalkan, ya kita tingkatkan, ya kita perbanyak ibadah-ibadah kita. Amal-amal soleh kita perbanyak, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Ya, suatu saat nanti ketika kita dibangkitkan, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan ditanya mana bekal-bekal kita, bekal-bekal Ramadan kita mana itu akan ditanya. Nah, ya, apalagi kita sudah belajar, banyak belajar tentang sholat, tentang sujud. Ya, Alhamdulillah. Nah, itu kita punya semacam pegangan, ya, untuk meyakinkan insya Allah, gitu kan. Mudah-mudahan ya ibadah kita ini selama di dunia Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya karena kita udah belajar, kita praktek ya. Nah, tanggal 17 Ramadan itu kan biasa dikenal disebut Nuzulul Quran. Ujul Ada Quran. yang mengatakan Nuzulul Quran itu di Lailatul Qadar ya kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada hari kemuliaan, hari ketetapan. Nah, mana yang benar? Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan uh, Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ya kan? Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu maksudnya nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Ya, nah ini kita pentingnya belajar. Nah, Ustaz, nih gimana ya? Mana yang benar sebenarnya Al-Quran turun dalam Al-Quran Surah Qadar di apa di Lailatul Qadar. Sedangkan hadis atau apa gitu mengatakan nuzul Quran tanggal 17 tapi tidak ada tanggalnya. Mana yang benar? Maksudnya begini, 17 Ramadan itu nuzul Quran Allah turunkan melalui Jibril perantara dan diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tahun 41 Hijriah. Tanggal 17 Ramadan malam Jumat. Nah, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ya kepada Nabi Muhammad terus uh, di Gua Hiro. Apa ayatnya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Iqra, ya kan? Nah, itu tanggal 17 Ramadan. Lalu
tanggal yang bulan yang Lailatul Qadar itu kenapa? Itu diturunkannya di Baitul Izzah, ya itu di langit ketujuh. Al-Quran sudah diturunkan keseluruhan di langit ketujuh, tapi diturunkan kepada Nabi Muhammad bertahap, tidak sekaligus, ya bertahap. Apa maksudnya? Apa sih tujuannya? Kenapa bertahap? Agar untuk meyakinkan orang-orang kafir, nih Al-Quran perlahan turun ke waktu kejadian-kejadian, ya ini turun. Nah itu semua, ya jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini jadi kita tahu, oh jadi nuzul Quran tanggal 17 Ramadan itu ketika Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan malam Jumat. Yang Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan di Baitul Izzah di langit yang ketujuh. Nah, jadi dua-duanya benar ya. Yang salah apa? Yang salah yang saling menyalahkan. Ya, jangan sampai ya. Nah, kita makanya itulah pentingnya belajar. Ya, alhamdulillah jadi kita tahu, oh iya ya. Nah, kalau ada yang mengatakan yang benar Lailatul Qadar ini dua-duanya benar. Baik, selanjutnya istihbabus sholat fil masjidil abad wal kasiril jama'. Nah, kemarin kita udah belajar tapi baru sekilas ya. Yustahabus sholat fil masjidil abad. Ya, disunnahkan sholat di masjid yang jauh. Ya, kita udah dengar cerita Sya'ban kemarin ya, hebat ya. Subhanallah. Nah, kita disunnahkan boleh ya, mau jauh tapi kalau dekat silakan boleh. Karena kalau misalnya ya kalau dekat itu rame, boleh yang jauh sepi atau boleh dua-duanya silahkan. Alladzi yastamiu fil adad kasir tuh. Disunnahkan memang masjid jauh-jauh banyak lagi subhanallah. Seperti apa? Misalnya kita nih di rumah. Wah, pingin jauh di mana? Istiqlal, ya kan? Rame. Apalagi di 10 malam terakhir itu rame, banyak itikaf. Nah, itu istiqlal itu. Kalau mau kita ingin, apalagi kalau mau banyak pahalanya, gimana? Jalan kaki. Itu langkahnya itu. Nah ya, jadi tapi ya Allah Maha tahu. Kalau misalnya kan kita nggak kuat jalan kaki, dalam perjalanan pakai mobil juga Allah hitung langkah kita. Subhanallah ya. Nah silakan yang mau jawab apalagi yang ke Masjidil Haram, Subhanallah ya. Yang umroh Ramadan itu pahalanya berlimpah. Subhanallah yang subhanallah enak itu. Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Kalau ada rezeki, insya Allah berangkat ya umroh bulan Ramadan. Enak tuh, bener. Berasa banget kalau bulan Ramadan itu. Ya, enak pokoknya insya Allah. Mudah-mudahan bisa berangkat, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'daban nas fi sholati ajrun ab'adhum ilahi tamsyin. Nah, ini ya. Di sini di halaman 416 tetap ya sesungguhnya pahala yang paling besar bagi orang yang sholat di masjid adalah mereka yang paling jauh langkah perjalanannya menuju masjid itu. Yang jauh yang langkahnya menuju masjid ya bukan berarti langkahnya itu jalan kaki, tapi yang apa? Yang menuju ke masjid. Nah, ini kok ya. Kalau hal tulbaqa haulal masjid farada banu Salma ayyan takilu ila qarbil masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah qala innahu balagani annakum turiduna an tantakilu qarbil masjid. Nah, ini kata Rasulullah. Qalu na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalika faqala ya bani Salma. Diarukum taktubu asarukum. Nah, ini suatu ketika para sahabat apa merasa kejauhan masjidnya, merasa kelelahan. Nah, lalu mereka ingin memindahkan masjid itu yang lebih dekat. Apa kata Rasulullah? Ya, gitu kan. Inna balagani annakum tunatuk masjid. Gimana kok bisa dijauh apa jauh gitu ya sini kan? Aku mendengar berita bahwa kalian ingin pindah tempat tinggal ke dekat. Nah, pindah rumah maksudnya sini ya. Mereka menjawab benar wahai Rasulullah kami bermaksud demikian. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat kalian niscaya akan dicatat setiap langkah kalian menuju ke masjid tuh. Ya, jauh usah pindah. Yang rumahnya merasa jauh dari masjid tidak perlu pindah.
Kecuali kalau banjir boleh pindah. Ya, nah itu. Tapi kalau misalnya aman, ya nggak apa-apa jauh. Ya memang ya dinikmatin. Sebenarnya ya itu kalau kita sholat di masjid lebih jauh, insya Allah pahalanya berlimpah. Nah, istihbabu zahil masjid bis sakinah. Apa itu sakinah, mawaddah warahmah? Sakinah itu tenang, ya. Nah, tenang. Di sini di halaman 417. Yang di masjid masjid. Jadi disunahkan pergi ke masjid ma'as sakinah, yaitu dengan tenang, tidak terburu-buru, nah, santai, ya, relax, ya. Makanya gimana kalau nggak buru-buru, ya jangan terlambat. Ya sebelum azan sudah berangkat, ya subhanallah, ya. Ya kalau Isra wa Sa'i itu justru tidak, ya, dianjurkan, makruh kita kalau buru-buru lari lagi, nah, ya tidak tidak seperti itu Allah Islam mengajarkan gitu ya. Li'annal insana fi hukmil musalla min hin yakhruju ila shalah. Fan Abi Qatadah qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi id sami'a jalbatan rijal falamma shalla qala ma sya'nukum qul istajalna ila shalah qala fala taf'alu, kata Rasulullah, idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu, tuh kata Rasulullah subhanahu. Jadi ketika itu Rasulullah itu lagi sholat imam, terdengar jamaah kakinya kayak lari gitu. Itu sangat mengganggu jamaah lagi sholat ya, lari bunyi lantainya gitu kan. Nah sampai terdengar Rasulullah. Nah Rasulullah bertanya, siapa yang tadi sholatnya sambil lari? Nah tuh, kenapa? Ya kami terlambat gitu, kami ini. Nah, apa kata Rasulullah? Jangan dilakukan seperti itu. Fala tafalu idza ataitumus shalah atau fa'alaikumus sakinah. Kalau kalian ingin sholat, maka tenang, tidak perlu buru-buru. Oh. Fama adraktum fasallu. Kalau kamu sampai tiba, sholatlah kalian. Kalau misalnya sempurna. Wa ma fatakum fa'atimu. Apabila kamu terlambat, maka sempurnakan. Cukup gitu ya. Sempurnakan ya. Misalnya masbuk satu, sempurnakan satu. Tambah lagi satu. Itu pentingnya kita kalau mau sholat tuh subhanallah ya. Nah, nanti juga kita coba subhanallah kalau Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu subhanallah belum dipasang garis, sok udah pada duduk semua. Itu saking semangatnya itu ya kalau sholat Idul Fitri ya, sampai ngetek-ngetek ya. Masa jadah aja udah dibawa langsung taruh situ, tinggal nggak tahu kemana dia. Ya, subhanallah. Kalau kita ngelihat apa ya, denger apa takbiran terus sholat Idul Fitri itu kayak gimana gitu ya, seneng ya. Sebenarnya kalau kita ingat dulu waktu kecil ya, masih muda, eh, ya subhanallah ya, puasa sebulan kayak merasa bebas gitu ya Allah. Ya Allah ya, padahal kita itu betul-betul diberi sama oleh Allah tuh satu hari itu betul-betul nih kamu menang tuh kata Allah, kamu bebas, kamu sudah merasakan satu bulan penuh berpuasa ya. Ibarat apa ya, ada yang merasa gimana tuh dikasih sama Allah bonus. Ya sampai sholat Jumat aja itu kalau jatuhnya hari Jumat aja di apa dikasih rukhsah, ya dikasih keringanan, boleh nggak sholat Jumat, sholat duhur, subhanallah. Ya kan, ya karena memang dah tuh buat kalian itu hari kalian itu, hari makan-makan kalian, hari silaturahim kalian, hari senang-senang kalian, tapi jaga adab tuh, hati-hati. Jangan sampai mentang-mentang udah ini udah itu selama satu bulan bebas, sholat kagak, baca Quran kagak, semua kagak, hilang semua. Nggak begitu ya, sholatnya dijaga ini. Nah, setelah lewat satu hari selesai, udah nggak ada lagi kita namanya Idul Fitri. Kalau di Indonesia kan Idul Fitrinya ada dua tuh tanggal merahnya. Ya, satu hari Idul Fitri cuma satu hari, nggak ada 2 hari. Nah, setelah itu baru kalau kita masih nerima tamu, alhamdulillah, ayo tamu.
Nah, kalau misalnya nggak nerima tamu lagi, langsung berpuasa ya, langsung puasa apa? Puasa Syawal yang masih ya kalau misalnya belum punya utang, langsung bayar utang dulu. Boleh nggak Ustadz bayar Syawal dulu? Oh, boleh silahkan, ya silahkan. Tapi kan lebih kalau menurut saya sih lebih diutamakan utang dulu. Khawatir kita nggak tahu namanya apa ini ya kita kapan dipanggil oleh Allah kita nggak tahu kapan. Nah kalau kita lebih utama memang Afdal itu dulu. Ya, Afdal kita bayar utang dulu. Nah, gimana kalau puasa terus datang tamu? Nah, itu dia ya. Nah, tetap harus kita beri makanan tamu kita. Nah, ada nggak di rumah makanan sisanya? Ada, oke dipanasin. Kalau nggak ada, pesen. Mau nggak mau, ayo makan-makan, silakan. Nah, biasanya tuh, ayo makan siang apa? Nah, kalau biasanya tamu itu ngelihat nggak makan ya, dia kalau misalnya tuan rumahnya lagi puasa, dia pasti merasa gimana gitu kan, betul nggak? Kurang nyaman gitu. Nggak apa-apa, silakan dibatalin. Itu udah dihitung apa dihitung pahala. Jujur itu sudah dihitung pahala. Pahala puasanya dapat, pahalanya menghormati tamu juga dapat. Tapi bukan dihitung bayar hutang. Ya, hutang tetap belum lunas. Nah, nggak apa-apa. Tapi Allah, subhanallah, itu kita menghormati tamu itu pahalanya besar. Ya, nggak apa-apa dibatalin. Ayo makan bareng, ngobrol. Karena memang kalau kita ngelihat kita sebagai tamu, makan, terus tuan rumahnya nggak makan, pasti saya yakin, mohon maaf, gimana perasaan kita makannya? Enak nggak? Ya kan? Nggak enak, merasa, aduh, yang awalnya nasi apa enak apa ada sate ini kambing guling ada semua enak-enak waktu dimakan nggak ada rasanya udah yang karena merasa nggak enak nggak ditemani betul ya itu pentingnya udah ikhlasin aduh aduh masa lagi deh baru itu apalagi kalau udah sore ya kan datang tamunya sore nah makanya pinter-pinter kalau sore mas kalian aja puasa nggak apa-apa makanya waktu pas buka gitu kasih tahu tamunya nanti makannya waktu buka aja ya baru makan gitu kata tamunya keburu kelamaan ini kita mau balik aduh emang ya itu harus pinter-pinter kita cara ngaturnya ya nih subhanallah ini terkait dengan kalau kita mau ke masjid santai ya rileks istihbabu tahfiful imam nah disunahkan ya meringankan di sini di halaman 418 subhanallah udah nggak terasa nih habis nih bukunya nih ya Allah alhamdulillah ya nanti kita masih jilid 2 nah kalau udah masih jilid 2 udah lebih berat lagi itu ya materinya yang bisa jadi tentang jual beli ya kan perdagangan bisa tentang hutang piutang subhanallah tapi ingat belajar jangan sampai lupa semua nih sebelum-sebelumnya tetap dibuka ya tentang toharoh subhanallah ya banyak banget ini subhanallah jangan sampai lupa semua ini tentang sholat ya tetap diulangi tapi dipraktekkan tapi kalau dipraktekkan insya Allah nggak lupa ya apakah kita sudah sholat tahajud sholat tasbih sholat taubah subhanallah kita udah banyak belajar ya alhamdulillah nah sekarang yang diboleh imam di hadis Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-sakim wal kabir fa idza shalla li nafsi falyutawil masya'a tuh ada hadisnya ya bagi imam-imam ya mungkin ibu-ibu ada yang imam kalau di sini bapak-bapak nggak ada ya saya sendiri ini berarti ini ya apabila sholat dan kalian menjadi imam maka ringankan jangan panjang-panjang ya nah itu harus ngerti fa inna fihim dhaif karena di antara mereka jamaah-jamaah ada yang lemah ya wasakim ya wal kabir ada yang nggak kuat ada yang udah tua ya nah itu harus dipanjang apa nggak usah terlalu panjang ayatnya secukupnya memang kalau juz 30 itu dari surah Ad-Duha itu udah pendek semua tuh paling Al-Bayyinah yang panjang
Nah, itu cukup standar. Kalau mau ngambil jus yang apa, jus satu boleh, tapi cukup 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tergantung ayatnya. Ya, kalau panjang boleh, tapi harus dipercepat nadanya. Ya, seperti Abdurrahman As-Sudaisi, dia panjang tapi cepat nadanya. Tapi kalau di Masjidil Haram memang lumayan panjang. Nah, memang situ kita nyari pahala yang banyak ya. Memang ya, karena targetnya kan khatam. Ya, Masjidil Haram itu khatam. Tanggal 27 Ramadan itu udah khatam kalau di Masjidil Haram. Kan sholat sendirian. Nah, itu seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau sendiri panjang, tapi kalau jamaah enggak. Tapi pernah Rasulullah panjang waktu jamaah. Pernah. Sengaja dibuat karena memang biar pada tahu gitu kan. Siapa yang nggak kuat boleh kita sholat sendiri boleh. Kalau nggak kuat atau duduk juga apa. Ya, Bismillah. Qala inilah ada fi shalah wa ana uridu italata fa asma baqau sabi fatajawazu fi sholati mimma alaman syadda wajada umum maka itu. Yang dikhawatirkan apa? Kalau panjang-panjang imam bacaannya, ada orang tua, ada ibu bawa anak kecil nangis, buka nangis, baki bakayabki. Nangis itu sangat mengganggu jamaah. Nah, makanya jangan terlalu panjang. Nah, mungkin anaknya nangis karena ini imam panjang banget udah bacanya. Jadi dia nangis, mewakili dari orang tuanya. Mewakili karena ibunya mungkin merasa, aduh ini imam panjang banget. Baru kedengaran anaknya nangis, kode, ya kode. Jangan panjang-panjang. Nah, ini ya kalau misalnya kita jadi imam, secukupnya. Subhanallah. Kalau mau sendiri, panjang. Nah, subhanallah. Kita jadi tahu ya terkait dengan imam. Nah, ini banyak sekali. Oke, imam memanjangkan rakaat pertama untuk menunggu para jamaah di halaman 420. Ini sekarang membahas tentang imam semua nih. Ngomongin imam nih. Ngomongin imam. Memang kasihan. Kalau imam-imam terawih sih kalau bulan-bulan Ramadan itu suka diomongin. Ya, habis bulan terawih sampai rumah nih imamnya ini kalau baca ya Allah, nggak ini. Nah, ya makanya kalau mau diomongin enak-enak, imamnya harus ngerti. Makanya pendek-pendek. Makanya saya tuh paling kalau saya jadi imam itu udah pasti nggak mau panjang-panjang, pendek-pendek. Cukup 2 ayat, 3 ayat. Ya semalam saya imam, alhamdulillah gitu kan 3 ayat, alhamdulillah nggak panjang-panjang, pendek. Memang ya saya juga ngerti apa makmum, perasaan makmum. Kenapa saya juga pernah jadi makmum. Berasa kalau panjang itu kayak gimana gitu. Nah, makanya kalau pendek itu apa? Enaknya apa? Ya aman dari bukan itu sih tujuannya, bukan biar jamaahnya itu enggak. Tapi kita memang nyari memang betul-betul biar kita juga bisa khusyuk, nggak terganggu. Ya kita buat jamaah juga senang. Ya itulah ada hadisnya juga ya. Itolatul imam ar-rakaatul ula wantidor min asim bihi dakhilan liyudrikal jamaah. Nah, ini jadi boleh dipanjangkan biasanya di sholat subuh nih. Sholat subuh itu biasanya di rakaat pertama itu panjang. Ya, yusrul imam ayutawila rakatul ula diperbolehkan, disyariatkan. Ya, imam itu memanjangkan rakaat pertama. Intizar lidakhil untuk menunggu jamaah yang terlambat. Terus segitunya sampai jamaah-jamaah itu yang terlambat ditungguin itu. Biasanya memang begitulah apa di rakaat pertama itu panjang. Kama yustahabu lahu intidar min hasbi dakhilan wa raqi' atau atnal qu'ud al-akhir fa fi hadis Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawilu fil ula qala fadalna anna yuridu bidzalik aidul kannas wa raqatul ula tuh. Rasulullah waktu itu juga memanjangkan di rakaat pertama. Ya, subhanallah. Jadi disunnahkan, disyariatkan boleh. Ya, kalau salat subuh ya, kalau sholat subuh, kalau sholat maghrib nggak perlu panjang-panjang karena waktunya singkat pendek. Ya kita kalau ngelihat sholat maghrib itu jarang orang-orang itu menunda-nunda, ya kan? Langsung gercep. Kalau kita ngeliat ya, maghrib itu penuh, alhamdulillah. Ya, hebat di mal-mal tuh ya. Apalagi kalau buka puasa, subhanallah.
Ini kita kalau melihat kelihatan Islamnya itu banyak di situ. Hebat ya. Ketika Islamnya ketahuan itu waktu Ramadan. Tapi ketika di luar Ramadan, maghrib nggak terlalu rame biasa karena melihat gitu. Tapi kalau Ramadan semua ramenya, duhur rame, rame ya. Tuh. Kenapa sih? Pertanyaannya adalah kenapa kita itu eh, tujuan Ramadan itu, mohon maaf, ada suara. Bisa terlihat. Mohon maaf ya. Jadi eh, tujuan Ramadan apa? Allah perintahkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Betul. Tapi bagaimana kita agar bisa bertakwa? Hati kita harus apa? Harus bersih, suci dari dosa. Nah, dosa kita dihapuskan, dibersihkan dulu dengan ibadah-ibadah kita agar kita bisa bertakwa. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak setiap bulan itu dijadikan Ramadan? Selama 1 tahun penuh itu kenapa nggak di bulan Ramadan aja? Biar hati kita ini bersih terus. Betul nggak? Ya kan? Buktinya udah jelas. Kita di bulan Ramadan itu hati kita bersih, bener. Rajin kita ibadah. Rajin sholat, baca Quran. Tapi Kak, kenapa Allah nggak buat setiap bulannya itu Ramadan terus? Ya kan? Kalau seandainya kalau Allah buatkan setiap bulan Ramadan terus, kita insya Allah pasti hati kita bersih terus. Ya kan? Rajin sholat terus, rajin baca Quran terus, rajin sedekah terus. Subhanallah. Tapi kenapa Allah cuma 1 tahun sekali, 1 bulan? Nah, ini bisa nggak kita jawab, belajar. Kenapa? Kalau Allah berikan, maksudnya perintahkan kita tiap bulan, mampu nggak kita? Ya, satu. Betul? 1 bulan aja kita banyak yang ya udah di akhir-akhir aja udah pada teler semua, lemes, udah mulai berkurang sop-sopnya. Gitu mau tiap bulan. Sebulan aja di minggu awal aja, minggu kedua, tiga, empat udah kemana, ya kan? Gitu Mama. Itu kan Allah Maha tahu hambanya. Nah, tapi ingat, nah itu dikasih sebulan itu kita untuk mengecas ya hati kita. Untuk bagaimana untuk bulan selanjutnya kita tetap istiqomah. Nah, makanya dilihat sama Allah tuh melihat di bulan Ramadan wajar kalian rajin ibadah. Tapi setelah Ramadan kalian tetap istiqomah, itu yang disebut namanya tatakun. Tatakun orang-orang yang bertakwa. Nah, subhanallah. Ya, dilihat di situ yang habis ngecas siapa nih? Yang masih bertahan nih. Yang udah ngecas handphone nih, misalnya handphone habis dicas. Siapa yang bertahan handphonenya nih? Nah, kan siapa nih? Ya, itu dilihat. Yang maksudnya apa? Yang betul-betul kualitasnya handphone yang bagus itu siapa nih? Yang masih kuat. Nah, itu kan dilihat. Nah, betul-betul waktu contohnya. Kita di bulan Ramadan, mohon maaf, rajin ibadah. Ya, sholat, baca Quran, ini sedekah dan sebagainya, itu rajin kita. Ibarat orang menciptakan handphone. Dia itu betul-betul rajin, handphone itu dibersihkan. Pokoknya nah, waktu dicas itu penuh, kita ngecas di bulan Ramadan penuh, habis Ramadannya kita gimana? Apakah masih bertahan? Nggak taunya dia bertahan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dia betul-betul istiqomah. Betul-betul dia merasa Ramadan ini penting, tapi saya tetap menjaga istiqomah. Nggak taunya betul. Sama dengan handphone. Dicas gara-gara dirawat, betul-betul menjaga, dia ngecasnya nggak sembarangan, ngecasnya sambil ditunggu. Akhirnya setelah dicas dia dipegang, tetap bertahan handphonenya nggak cepat habis. Coba dia ngerti cara-caranya. Kalau mau apa? Kalau mau bertahan handphonenya cuma WA-an aja. Nanti kalau dipakai buat nonton-nonton habis ya kan? Nah dia tahu dijaga itu handphonenya. Sama dengan kita, hidup kita ini menjaga. Nah, gimana selama ibadah kita di bulan Ramadan itu jangan sampai hilang, berkurang, dijaga, dirawat. Tetap dia berjalan. Ya Allah, tetap dia ingat Allah.
ya dekat sama Allah. Bukan di bulan Ramadan saja dia ingat Allah, dekat sama Allah, tapi di bulan Ramadan dia tetap ingat Allah. Tuh, itu ya, ya, subhanallah. Nah, kita ini banyak udah ya itu kalau udah Idul Fitri udah hilang semua. Masjid sepi lagi, ya Quran ditaruh lagi, ya kan? Ini udah kayak udah selesai, kayak ibadah kita tuh udah selesai. Nah, ya, jangan sampai ya kita tetap istiqomah, tetap kita ada belajar lagi, ya, nggak berhenti. Kita insya Allah mudah-mudahan sampai ya Allah berikan kita kesempatan hidup, tetap kita belajar terus. Amin ya Allah. Ya, yang mudah-mudahan kalau misalnya saya nggak ada yang lanjutin. Amin. Ya, mungkin anak-anak bunda, ya cucu-cucu ada yang lanjutin. Ya, alhamdulillah. Makanya kasih ini ya kasih tahu misalnya, mohon maaf Lazio nanti kamu lanjutin ya. Nih bukunya di halaman ini, ya Hiro, ya Reizo, ya ini Bunda Sachi ya. Nih ayo lanjutin ya. Subhanallah Kenji tuh. Nih anak-anak soleh soleh oh soleh soleh semua ini. Semua Bunda siapa lagi Azam ya sini. Mm-mm. Ya Bunda Azam tuh anak-anaknya juga semua ayo nak tuh. Iya, ya anak-anak itu memang harus dipaksa belajar ya. Saya tuh pulang saya mohon maaf saya pulang dari masjid semalam imam itu kan ngomong sama saya, nak nanti gantiin ayah ya imam ya, kamu harus imam tuh ya, belajar harus belajar nak pelatihan. Emang kalau awal-awal itu biasa grogi, tapi lama-lama enggak. Nah, nggak apa-apa latihan terus. Kalau nggak mau, kalau perasaan takut nggak berani, khawatir ya pasti nggak bakal jadi imam. Tapi kalau berani, insya Allah kalau udah sekali dua kali pasti tagihan. Ya makanya belajar baca belajar ini nggak apa-apa nak. Nah saya tahu karena saya kan mohon maaf cadal ya, nggak bisa ngomong R, nggak apa-apa nak gitu, bukan berarti nggak boleh boleh gitu kan. Yang penting niat kamu kan memang betul bacanya kan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun waktu jadi imam Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya Allah, saya tuh kok lihat kok bisa ada saya itu ya cadal ya Allah, tapi nggak apa-apa, nak bersyukur, nak masih bisa ngomong ya. Allah berikan misalnya Allah tuh meskipun kamu diciptakan ada sesuatu kekurangan tapi pasti ada kelebihan. Betul. Ya, lihat itu banyak orang-orang yang cacat tapi subhanallah ya hebat. Ya, itu ya kelebihannya banyak. Nah, jangan sampai orang yang punya kesempurnaan tapi nggak digunakan kesempurnaannya itu. Malah banyak kekurangan. Nauzubillah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu anak-anak kita kalau punya sempurna, ayo dimanfaatkan untuk yang baik-baik ya, untuk yang baik-baik. Jangan sampai ya tuh mulut kita untuk berbicara yang baik-baik, yang menyampaikan dakwah mumpung kita masih bisa ngomong ya, mumpung kita masih bisa dengar, masih bisa ngelihat, masih bisa baca, alhamdulillah. Jangan sampai disia-siakan. Nah ini baru terkait dengan rokat pertama. Yang kedua, wujub mutabiatul imam wa hurmatul musabaqatihi. Nah ini ya tajibu mutabiatul imam, diwajibkan kita harus ikut imam ya waktu sholat. Kalau imam sujud sujud, rukuk rukuk. Watar musabaqatun, dan juga nggak boleh apa? Nggak boleh mendahului ya imamnya Allahu Akbar. Dia udah takbir dulu. Ini mau kemana memang ya? Jangan, santai dulu. Harus imam dulu. Semuanya sami Allahu liman hamidah. Nah di sini kan ya Allahumma rabbana. Nah jawabannya bukan sami Allah tapi Rabbana walakal hamdu. Nah kalau kita misalnya kayak di Masjidil Haram kan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tuh, ya kan kalau di Masjidil Haram ya subhanallah. Enak banget itu kalau kita sholat di Masjidil Haram tuh. Aduh. Makanya kalau bunda-bunda kalau pingin nonton-nonton itu mendingan nonton yang live-live-nya di Masjidil Haram tuh. Biar kita tuh kangen. Pingin bisa berangkat lagi. Ya Allah, berikan aku kesempatan ke Masjidil Haram lagi. Ya Allah, mau umroh lagi. Ya Allah tuh. Enak gitu ya. Syukur-syukur kalau kita dipanggil oleh Allah di Mekah yang meninggal. Ya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan ya kita ini hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Biar kita bisa langsung masuk surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah pekan depan kita belajar lagi. Pekan depannya kita istirahat. Ya,
karena udah masuk Lebaran. Kita Lebarannya ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Ya, kalau Jumat itu pasti ya Muhammadiyah. Tapi kalau pemerintah belum tahu apakah Jumat, apakah Sabtu. Ya gimana Ustadz kalau misalnya Muhammadiyah Jumat, terus kita pemerintah Sabtu, ikutin pemerintah, orang puasanya kita ikut pemerintah. Jangan karena apa puasanya ikut pemerintah, Lebarannya ikut Muhammadiyah. Nah, banyak tuh milih-milih begitu. Maunya enaknya aja. Kita nggak boleh puasa loh karena Lebaran. Yang Lebaran siapa? Kamu tuh Lebarannya pemerintah nggak boleh ini. Nah ya, jangan sampai kita terkecoh. Tetap ikut pemerintah, tetap puasa. Ya, Hmm. tapi ya, ya kalau mau barang, ya kalau mau pingin barang ya banyak-banyak berdoa ya. Mudah-mudahan puasa apa Lebarannya bareng sama dia. Itulah. Tapi kalau orang beramal soleh, beriman, pingin jangan lama, apa, jangan sampai hilang Ramadan, pasti pingin nambah. Ya Allah, berikan aku 1 hari kesempatan Ramadan. Kalau bisa Sabtu aja Lebaran. Oke, hanya binana tatim mikroti hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafir majlis subhanakallahumma wa bihamdik. Rabbana wa bihamdika La ilaha asyhadu an la illa ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.